Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Namira Tebet yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan keimanan dan ketakwaan serta ketaatan yang kita kerjakan, itu adalah menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan cinta kepada kita. Lantas apa saja amalan agar kita sekalian mendapatkan ridha, agar kita sekalian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Inilah yang akan menjadi tema pokok utama yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian beliau, yakni Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat manusia secara umum. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, pertama, fattabi'uni, apa kata Nabi yang diajarkan oleh Allah? Maka ikutilah aku.
Ketika kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah barang tentu kita mengikuti syariat yang tentunya dititahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita cinta kepada Allah, maka cinta kepada Rasulnya mengikuti syariatnya. Ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum, bukan sekedar dicintai saja oleh Allah, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita semua maklum bahwa banyak dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan selama ini. Maka di antara amalan agar kita mendapatkan cinta dan maghfirah, ampunan dari Allah, hendaknya kita menggapai cintanya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya, dalam sebuah kesempatan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapati beberapa orang yang hendak bertamu kepada beliau, dan saat itu adalah tamu-tamu dari Bahrain, demikian seperti diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Semuanya berlomba-lomba berebut ingin mendapatkan bekas air wudhu yang Nabi lakukan untuk berwudhu, yang Nabi gunakan untuk berwudhu. Ada yang menggunakan bekas air wudhu itu untuk mencuci dadanya, ada yang digunakan untuk mencuci mukanya. Lantas Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Ternyata mereka ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Lantas Nabi pun berpesan, bagaimana agar mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata baginda Rasul? In kuntum tuhibbuna, jika kamu sekalian ingin dicintai, ayyuhibbakumullah wa rasuluh, ingin agar Allah cinta dan Rasul kalian cinta, fahafidhu ala thalathi khisalin, maka jagalah 3 perkara ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya, beliau mengingatkan 3 perkara ini. Mana saja 3 perkara yang Nabi sampaikan? Sidqil hadis. Pertama, jagalah benar dalam berbicara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perkara pertama yang harus kita jaga adalah benar dalam berbicara. Ala sidqil hadis. Sidqul hadis maknanya adalah benar dalam berbicara, benar dalam bertutur. Sebab kebanyakannya ketika ada orang berdusta manakala ia berkata, itu adalah termasuk karakteristik orang yang munafik. Sudah barang tentu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, bahkan oleh manusia pun tidak akan disukai. Ini berkenaan dengan masalah syariat dan juga berkenaan dengan masalah muamalah. Orang-orang munafik dahulu ada mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim. Apabila mereka orang-orang munafik diantaranya kala itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bertemu dengan orang-orang yang beriman, seperti bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka menyepi bertemu dengan syayatinihim ayruusim, kepala-kepala pembesar-pembesar mereka orang-orang munafik, mereka hanya mengatakan innama nahnu mustahziun, kami hanya bertanda saja, tidak serius dalam beriman. Maka dari itu ini berkenaan dengan keimanan dalam hal tutur kata yang benar. Juga tentunya dalam hal muamalah kita harus bertutur kata yang benar, selain tentunya yang baik. Yang kedua, apa yang dipesankan Nabi untuk dijaga, yakni wa'adail amanah, tunaikan amanah dengan benar.
Apabila kita diberi amanah, apapun konteks dan fungsi serta level posisi kita, apakah di pemerintahan ataukah hanya di level masyarakat biasa, jika itu sudah dinamakan amanah, maka hendaknya tunaikan amanah. Kenapa amanah ini harus dijaga? Sampai-sampai kalau kita menjaga amanah itu, Allah dan Rasulnya akan cinta. Ingat bahwa dulu Allah hendak memberikan amanah bumi ini kepada malaikat, tapi malaikat tidak berkenan. Yang kemudian tugas amanah sebagai khalifah fil ard itu diemban oleh kita manusia, dan kala itu adalah manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Maka ketika kita tidak menunaikan amanah, maka Allah benci kepada orang yang tidak menyampaikan amanah. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hendaknya yang harus kita jaga agar Allah dan Rasulnya cinta kepada kita, wa husnil jiwar, yakni bagus, baik terhadap tetangga. Dalam bertetangga hendaknya kita mengedepankan etika. Sampai-sampai Nabi berpesan agar kita baik kepada tetangga, sehingga sempat ada dugaan bahwa tetangga berhak mendapatkan warisan, padahal tetangga tidak berhak mendapatkan warisan. Namun pesan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga sebagai bentuk pentingnya kita bermuamalah, menjaga hubungan interaksi baik secara sosial dengan tetangga. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya menghormati, memuliakan tetangganya. Kenapa yang disebut iman pada Allah dan Rasulnya? Karena ada orang yang tidak percaya kepada Allah dan ada yang tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka menyangka, menduga yang tidak beriman itu bahwa kalau sudah meninggal tidak ada konsekuensi apapun. Maka dari itu diingatkan, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Semoga kita semua bisa mengerjakan amalan-amalan ini baik secara syariat, akidah, fiqih maupun tentunya secara muamalah, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah, dari Rasulnya, dan tentunya dengan muamalah yang kita jaga dengan baik, kita mendapatkan ridha dari sesama. Ini saja, semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal
الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار